Ya, baik. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menunjukkan ya, ini ada modul tentang Android dan SQLite. SQLite seperti yang sudah pernah Anda ketahui ya, SQLite itu database yang ada di Android seperti itu. Jadi dia tertanam di Android. Nah, itu bisa kita create seperti itu ya. Tapi database ini bersifat offline ya, artinya dia tertanam di handphone dan tidak bisa diakses dari luar ponsel kita seperti itu. Ya, nanti kita akan buat desain ya, tampilan seperti ini. Ini ya mungkin tidak terlihat ya, nanti di slide itu atau di modul ini akan ada. Ya, jadi saya menggunakan ini API 29 ya, Q, Android Q, dan juga SDK tools-nya ini yang ada. Jadi kalau ada beberapa settingan ya. Jadi settingan untuk SDK tools-nya yang saya gunakan ini yang statusnya yang install ya, yang sudah terinstall. Nah, ini beberapa waktu lalu sudah saya update ya. Jadi ini kayak contohnya SDK build tools, ini juga sudah saya update, GPU juga saya update, Android emulator, dan sampai ke layout inspector ya. Ya, pada modul ini atau pertemuan ini saya bagi dua ya. Jadi supaya Anda tidak bingung, saya bagi dua desain tampilan ya, karena di Android itu ada dua, yaitu nanti ada desain tampilan di main activity, dan juga yang berikutnya adalah code-nya ya. Nah, untuk desain tampilan ini mungkin butuh waktu lebih lama dibandingkan dengan implementasi source code-nya ya. Jadi maka dari itu nanti di modul ini itu, atau nanti bagi yang melihat ini video saya, akan saya share gitu ya, desain tampilan yang sudah sesuai seperti itu, sehingga Anda fokus ke source code ya. Jadi gimana nanti ya, nanti ketika Anda ingin mendesain seperti itu ya, Anda harus pertama benar-benar mau gitu ya, mau tekun dan mau duduk lama di kursi Anda masing-masing, karena memang desainnya ini tidak tidak sebentar seperti itu. Butuh settingan-settingan dan perlu nanti dicoba di handphone. Ketika nanti sudah pas baru bisa diimplementasikan seperti itu ya. Nah, baik, ini untuk create Android seperti biasanya Anda bisa klik di sini ya, Android Start Studio. Atau jika Anda sudah masuk seperti ini ya, jika Anda sudah masuk yang ada di tampilan ini, Anda bisa klik file kemudian close project ya, file close project, nanti tampilannya akan kembali seperti ini. Nah, Anda klik aja yang start new Android Studio, kemudian gunakan yang empty activity, ininya ya, minimum API-nya gunakan yang 29 ya. Ini karena sesuai dengan yang saya install ya. Sekali lagi, yang saya install yang ada di sini ya, ini API 29. Jika nanti di komputer Anda itu terinstall Lollipop seperti itu ya, Anda berarti harus minimum SDK-nya ini Lollipop tadi ya, seperti itu. Oke, kemudian kalau sudah diklik finish, nanti tunggu sampai selesai ya, tunggu sampai selesai. Jangan lakukan apapun, jangan klik yang ada di Android Studio-nya. Biasanya di sini ada beberapa link gitu ya yang bisa diklik. Nah, itu lebih baik jangan. Biarkan sampai Gradle-nya terinstall atau sudah masuk semuanya secara sempurna ya. Kalau sudah sempurna, dia akan ada tulisannya ini, Diamond
started successful. Nah, seperti ini. Kalau sudah, tampilannya seperti ini ya. Oke, kemudian setelah Anda klik next seperti itu, kita masuk ke activity main ya. Jadi secara default Anda akan ada ya namanya activity main. Kemudian nanti ada activity main ini untuk tampilan, dan juga ada main activity ya, itu untuk code, source code Java-nya ya. Jadi untuk merunning, jadi ketika Anda pertama kali create itu akan muncul seperti ini, hello world ya. Ketika Anda sudah muncul seperti ini, Anda tekan shift plus F10 atau tombol play ini pojok kanan ini ya. Setelah Anda play ya, tombol play, ketika Anda ingin nge-close emulatornya seperti ini saran saya jangan di-close ini, atau jangan di turn off ya, di power seperti ini, tapi saran saya mendingan diklik tombol stop ini terlebih dahulu. Kenapa? Karena akan jauh lebih cepat ya, tidak memakan RAM yang ada di laptop Anda atau komputer Anda ya. Ya, ini tampilannya kalau dia sudah hello world. Ini ada beberapa aturan ya yang harus, kayak contohnya text view ini yang harus diperhatikan. Ini teks sama layout ini nanti constraint ya. Layout itu kalau di sini ya, ini ada text view, di sini ada Anda scroll, nah ini ada constraint ya. Ini harus disetting ya. Harus Anda klik, minimal yang diklik itu adalah kiri atau kanan ya, kemudian dan atas atau bawah ya. Jadi minimal itu ada vertikal 1, horizontalnya juga 1. Nah, seperti itu. Begitu untuk apa? Untuk semua objek ya, untuk semua objek. Itu harus diberlakukan hal yang seperti itu. Ya, kemudian untuk edit text atau plain text ini seperti ini ya. Ini edit text ya, atau plain text itu yang paling penting adalah properties ID ya. Kemudian nanti di bawah itu ada teks. Nah, teksnya ini biasanya default ada isinya. Nah, ini teksnya silakan dihapus ya, dikosongi seperti ini. Kemudian hint ya, HINT di sini ada ini. Nah, ini dimasukkan ya namanya. Seperti itu. Dimasukkan nama HINT-nya apa, diketik aja. Ya, kemudian nanti kalau sudah text ID HINT sama terakhir adalah size ya. Jika Anda ingin mengubah-ubah size dari edit text tadi. Nah, seperti itu. Kemudian sama satunya lagi adalah ini layout tadi sudah ya, width-nya ya. Nah, seperti itu. Jadi di edit text ini Anda bisa ini ya, constraint-nya bisa Anda atur. Ya, itu untuk edit text. Kemudian untuk button ini juga ada beberapa hal yang properties yang penting seperti ID ya, constraint juga termasuk ya. Kemudian teks ya, sama teksnya ini. Nah, ini untuk memberikan tulisan BARU baru di sini. Kalau Anda ingin capital seperti ini ya, itu bisa juga di setting ya di sini ya. Di propertiesnya ini ya, ada tulisannya teks saya agak lupa tuh teks, bentar ya, kita cari dulu yang ada tulisannya capital. Jadi dia bisa huruf-hurufnya bisa langsung otomatis besar ya, huruf kapitalnya bisa langsung otomatis huruf besar seperti itu ya. Nah, ini bisa Anda klik dan cari seperti itu ya. Ada beberapa parameter yang memang harus diperhatikan. Kalau di button yaitu tadi ada, nah ini ya, text all
caps ya, ini artinya true, maka ketika saya tulis BARU di sini, maka tulisannya itu akan baru yang semula itu huruf kecil semula, dia akan otomatis dikonvert menjadi huruf besar. Jadi saya balik lagi di object button itu ada yang perlu diperhatikan adalah ID sama text ya, ID sama text. Ya text size juga penting ya, text size. Kalau default pun tidak ada masalah. Text style mungkin Anda ingin apa yang bold atau italic ya, di sini juga ada ya. Seperti itu. Nah, untuk pertemuan ini saya menggunakan selain text view, edit text button, itu saya juga menggunakan ini table layout ya. Istilahnya table layout, di sini ada tulisan layout. Kita pilih table layout, di drag masukkan ke sini ya. Kalau sudah, nanti di dalam table layout itu ada table row ya. Jadi nanti table layout di sini sudah Anda masukkan lagi table row di sini, thread gitu ya. Di drag lagi di dalamnya table row. Nah, kalau sudah ya, jika sudah lagi di drag lagi table row-nya, nanti dia akan secara kalau di sini ya, sudah saya jelaskan secara detail untuk masalah table row tadi. Jadi di sini ini ya. Nah, ini jadi bisa Anda lihat di sini Anda drag ya. Table layout, table row. Secara default dia table row-nya seperti ini tampilannya ya. Table row-nya seperti ini. Nah, supaya warning-nya ini hilang, Anda perlu mengisi ya ID-nya seperti ini. ID-nya. Maka dari itu ketika table row ini saya klik ya, ID-nya ada di mana? ID-nya di atas sendiri ya, Anda scroll. Nah, ini Anda perlu tuliskan aja table row 1, nanti ada table row 2, table row 3, kemudian ada table row 4 ya. Ya, jika sudah seperti itu ya, table row seperti ini sudah, maka yang terakhir Anda perlu memasukkan yang namanya apa? Text view ya, text view seperti ini di dalam table row. Tinggal di drag aja, digeret. Oke, kita coba ya. Ini ya, text view kita drag. Nah, ini saya masukkan di sini. Nah, terus saya rilis. Nah, dia akan nanti seperti ini ya. Ada tulisan muncul di sini. Terus nanti kalau momennya ini terjadi error atau warning seperti ini, Anda klik aja ya, diklik aja warningnya, nanti akan muncul seperti itu ya. Bentar. Nah, ini ya, diklik warningnya, nanti di sini ada tulisan seperti ini, klik fix saja ya, klik fix ya, maunya resource name-nya mungkin Anda kasih 90 nah, supaya beda ya. Nah, ini enggak masalah ya, Anda tetap seperti ini pun tidak ada masalah, di OK gitu aja ya. Nanti dia akan otomatis ya kan, dia otomatis untuk tergenerate seperti itu. Oke ya, seperti itu. Ini saya hapus dulu agar tidak mengganggu tampilan yang sudah ada. Oke. Kalau sudah ya, jika sudah seperti itu desainnya, desain sistem apa tampilannya seperti ini sudah selesai. Nah, itu Anda perlu butuh waktu ya. Jadi kayak contohnya ini table data, ini saya setting manual di sini, layout width-nya 350, height-nya 462 ya. Kemudian ada apa itu kiri kanannya ya, constraint-nya ini saya setting ya. Maksudnya adalah constraint-nya ini saya tuliskan, saya ketikkan ya. Jadi jarak antara kiri kanannya ini dari tepi nanti di handphone itu adalah 5 dp ya. Nah, 5 dp. dp itu apa? Anda bisa googling, itu untuk satuan font ya, untuk satuan besaran seperti ada dp, ada mungkin nanti apa pt ya. Nah, pt kalau Anda di PowerPoint itu menggunakan pt ya, 12 pt, atau Anda pingin
12 dB, nah seperti itu juga bisa. Baik, itu untuk desainnya ya. Ini Anda buatkan 1, 2, 3, 4 ya, dibuatkan desainnya seperti ini, 1, 2, 3, 4. Kemudian kalau sudah ya, jika sudah selesai 1, 2, 3, 4 dibuatkan, maka langkah berikutnya adalah Anda membuat code-nya ya. Setelah tadi kita sudah bermain-main di desain, kita langsung lari ke bagian source code. Nah, source code di sini ada main activity, ada database manager. Database manager ini gunanya adalah dia yang akan meng-create database SQLite ya, plus dengan tabelnya ya, dan juga nanti kita sediakan sintak insertnya ya, jadi insert itu seperti itu kita taruh di, Anda bisa taruh di database manager ya, insert itu kemudian kalau delete ya seperti itu di database manager, dan juga nanti insert, update, delete sama read atau select data itu di database manager. Di file modul ini sudah saya berikan ya, ada file database manager dan juga main activity, tapi Anda tidak boleh istilahnya copy paste secara brutal seperti itu ya, atau secara gelap mata. Gimana Pak maksudnya copy paste gelap mata itu? Copy paste gelap mata itu ya gini ya, ini ya, ini Anda blok semua, nah kayak gini. Nah ini mumpung bisa diblok aja nih, diblok, kemudian Anda copy, Anda pastekan di sini. Saya jamin itu bisa terjadi error ya, dan errornya juga tidak tanggung-tanggung ya. Bisa terjadi errornya Anda pun nggak tahu itu errornya apa maksudnya. Nah seperti itu ya. Jadi ini ada sedikit quote ya dari saya. Error itu hal yang biasa ya. Semua programmer mengalaminya. Hal yang luar biasa itu adalah ketika Anda bisa menyelesaikan error tersebut ya. Menyelesaikan di sini bukan berarti kalau sudah terjadi error terus Android Studio-nya saya close gitu. Terus saya bilang ke dosennya bahwa Pak, modul Anda tidak bisa running karena terjadi error. Nah, itu yang salah besar ya, itu kesalahan terbesar ya. Jadi maksudnya Anda harus dicek dulu apakah sudah benar step by step-nya seperti itu ya. Jadi jangan sampai copy paste secara gelap mata atau brutal ya. Kalau saya istilahkan itu copy paste secara brutal. Di internet banyak ya source code tentang Android SQLite ini. Tapi kalau mamanya Anda copy paste secara brutal atau secara gelap mata ya, yang terjadi bukan malah benar, tapi yang terjadi adalah error. Nah, pertanyaannya, apakah semua yang ada di internet itu salah? Ya enggak ya. Yang salah adalah yang kita tadi, yang copy paste, tapi kita tidak tahu ya mana yang bagian mana yang di copy dan bagian mana yang harus di paste seperti itu ya. Baik, itu dari saya. Jadi copy pastenya pun harus per bagian ya, tidak boleh ngawur. Oke, ini yang pertama Anda harus membuat file baru dengan nama database manager ya. Terserah, ini boleh Anda ganti ya, Anda ubah sendiri tidak apa-apa, tapi di video dan modul ini saya menggunakan nama itu ya. Ini tinggal klik kanan new Java ya, kemudian di sini saya pastekan yang tadi database manager ya namanya, kemudian saya klik enter ya, saya tekan enter ya, nanti dia akan generate seperti ini ya. Nah, oke. Nah, kalau sudah seperti ini, maka saya enter satu kali ya, agar ada jarak gitu ya, antara ini kurung kurawal sama kurung kurawal pembuka dan kurung kurawal penutup. Ini biasanya sering terjadi error ya, karena kelebihan atau kekurangan kurungnya. Nah, kemudian yang pertama,
setelah Anda create package seperti itu, pastikan ya dia berada di sini di dalam Java com example yang sesuai dengan package-nya, sampelnya ya, example underscore studio SQLite ya. Pastikan satu package ya, database manajernya. Kemudian kalau sudah, nah ini setelah itu masukkan code import ya, code import ini ya. Di mana di antara kelas dan juga package ya. Oke. Seperti yang saya bilang, Anda copy pastenya tidak boleh gelap mata atau ngawur ya. Jadi satu persatu, nah, kayak gini. Kita copy ya, berbagian. Kalau enggak nanti terjadi error. Nah, kemudian Anda paste. Oke, sudah biarkan ya. Setelah itu Anda copy lagi ini ya, sampai ke ini ya. Jadi ini adalah untuk inisialisasi ya, inisialisasi variabelnya. Kalau Anda lihat di sini ada database 1, nama databasenya dan juga ada nama tabelnya ya. Oke. Sampai sini saya copy juga. Saya taruh di dalam public ya, paste. Oke. Pak ada error nggak apa-apa, biarin aja ya. Kalau pengen gini ya gini. Nah, ini bisa ya, saya kasih spasi. Itu errornya tadi karena apa? Karena dia terpisah seperti itu ya. Oke. Baik. Kemudian kalau sudah ya, ini ya publiknya ini ya. Ini adalah untuk kelas abstrak ya, kelas abstrak dari ini kelas database manager ini harus ada ya. Oke. Pak ada error nggak apa-apa, biarin aja. Karena errornya itu terjadi karena ini seperti database open helper ini kelas dari database open helper ini kan belum saya buat ya, jadi dia terjadi error, nggak apa-apa. Oke, kemudian saya blok ya sampai bawah seperti ini, saya copy lagi ya. Ingat ya, tidak boleh pastenya sampai ke sini dan dilarang membabi buta copy pastenya. Nah, kalau udah sampai sini, ini kasih aja jarak 1 kali enteran gitu ya. Kemudian Anda pastekan di sini. Oke. Nah, kalau Anda scroll di atas, yang tadi terjadi error merah, dia sudah hilang ya. Oke. Seperti itu. Kemudian ada lagi di sini ya. Ini untuk update record ya. Maksudnya untuk ngupdate atau mengeksekusi. Jadi ada sintak update ya di sini, ngupdate datanya ya. Kemudian ada delete ya. Kemudian ada lagi add row atau di sini menambah data atau insert data ya. Dan yang terakhir adalah release. Release ini gunanya adalah untuk hasil dari hasil dari ini ya, hasil dari apa itu, hasil dari query ya, menampilkan data. Setelah saya menampilkan data, select bintang ya, kemudian nanti ditampilkan di atau disimpan sementara di release ini ya. Nah, karena yang perlu Anda ingat, ini adalah kurung kurawal penutup kelas ya, penutup kelas. Jadi tidak sampai saya blok sampai akhir ya, cukup saya blok sampai sini. Jadi ini yang sampai saya copy. Nah, di bawahnya sini di baris ke 59 ya, ini baru saya pastekan. Nah, seperti itu. Nah ya, oke. Jadi scroll atas ya, dia sudah tidak terjadi error ya, seperti itu. Kalau sudah di database manager seperti ini, Anda kembali ke main activity ya, main activity seperti ini ya. Nah, hal yang sama ya, main activity ini jangan copy paste secara brutal ya.
Saya tekankan bolak-balik karena banyak yang copy paste-nya itu gelap mata seperti pokoknya. Nah, itu udah. Kenapa? Karena bisa beda-beda ya. Kayak contoh ketika Anda create pertama kali, package-nya ini belum tentu sama seperti package saya ini. Ada com, example, Android SQLite ya. Nama project SQLite. Nah, ada yang example-nya ini dihapus ya. Ketika dihapus berarti kan ini package-nya kalau Anda copy paste secara brutal ya bisa terjadi error ini ya. Nah, itu maksud saya. Oke, kemudian ini saya kopas dulu yang sisi importnya ya. Oke. Importnya saya ini ya. Ini default. Kemudian di sini saya paste. Oke. Nah, sehingga seperti ini ya. Kemudian yang kedua saya masukkan ya atau saya copy setelah ini inisialisasi variabel ya. Jadi yang kelas database manager tadi saya panggil lagi di sini ya, seperti ini. Nah, kemudian kalau sudah ya jangan lupa ini. Ini untuk kan tadi dia sudah dibuatkan button baru ya di sini. Sama simpan, ubah, hapus ya, diinisialisasikan. Kemudian di sini seperti edit text kode itu nanti akan tersimpan di e-code ya. Karena saya tadi di sini ya, di database manager ini kalau Anda lihat ya, saya menggunakan 3 kolom ya. Kolom pertama adalah ID, kolom kedua adalah nama, kolom ketiga adalah telepon ya. Seperti yang ada di desain depan ini. Kode, nama, telepon ya. Maka Anda perlu menginisialisasi dengan ini edit text-nya ya. Dan juga saya punya button 4 tadi kan. Ada baru, simpan, ubah, hapus ya. Oke, kalau sudah Anda tuliskan di sini ya. Nah, kalau bagian ini saya sarankan Anda ketik ulang supaya apa? Supaya paham ya, supaya lebih paham. Ya, Anda bisa caranya bisa gimana Pak? Ya, caranya bisa seperti ini. Anda bagi 2 ya, screen Anda. Nah, ini terus diketik ulang. Nah, ini cara paling sederhana ya, cara paling sederhana. Jadi saya tidak bukan amati tiru ya, tapi Anda ketik ulang ya. Diketik ulang ya. Jangan diamati aja, tapi biasanya kalau diamati itu kemudian di copy paste. Amati tiru ya, itu biasanya di copy paste. Setelah dilihat terus di copy paste. Nah, ini saran saya ya, nggak perlu di copy paste, Anda cukup diketik ulang ya. Nah, berada di mana? Berada di sini ya. Di bawah, di dalamnya void on create. dn ya sama dengan seperti itu. Base manager ya. Nah, ini tab. Kemudian silakan dituliskan this ya, terus titik koma. Nah, ya. Kan kita punya table for data. Nah, ini juga dimasukkan. Nah, table for data sama dengan ini untuk konversi ke objek table layout ya. Nah, ini ya, table layout, terus find view by ID, R besar, ID, titik, nama dari table layout yang sudah Anda buat di desain ya. Table underscore data. Jangan lupa di titik koma, kemudian edit text ya, e-code sama dengan ini ya. Edit text ya, ini kemudian ini sama ya, find view by ID, R ID. Kemudian nah ini karena kode maka Anda harus ingat nama kodenya tadi. Nah, ini kalau kodenya tadi saya beri nama edit text kode, kemudian titik koma ya. Oke, nah setelah itu saya masukkan lagi yang namanya apa? enm ya, nama tadi kan ya, edit text-nya. Nah, ini juga saya masukkan edit
di teks ya, find view by ID sama r.id dot. Nah, ini tinggal Anda masukkan id yang nama. Oke. Kemudian sama ya, tinggal Anda ubah id-nya menjadi id telepon ya. Kemudian yang belakang diganti menjadi telepon ya. Nah, ini TELP ya. Oke, jika sudah seperti ini ya. Nah, jangan lupa di situ menginisialisasikan tentang button ya. B simpan. Nah, ini ya sama dengan kurung buka langsung button ya, sama find view by ID r.id titik nama buttonnya tadi ya, button. Karena ini simpan ya, maka saya masukkan ke namanya harus sesuai PTN simpan ya. Nah, kalau baru ya tinggal diganti menjadi PTN baru ya. Nah, ini ya. Jadi nah ini, B-nya besar. Jangan lupa case sensitif ya. Jadi kalau yang di depan ini harus sama dengan yang ada di sini ya. PTN baru ini harus sama dengan yang ada di desain Anda, di objeknya sini ya. Nah, ini kan nama ID-nya kan PTN baru ya. Nah, ini di sini. Oke, seperti itu. Ini saya copy, saya pastekan lagi ya. Yang belum adalah ubah. Kemudian sama ini juga ubah. Satu lagi. Gak apa-apa. PTN hapus ya. Kurungnya jangan lupa. Kemudian di sini hapus. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini ya, langkah berikutnya adalah setiap objek ya, button itu kan ada eventnya ya. Eventnya kalau di sini kan harus diklik gitu kan. Nah, kalau di Java itu ngekliknya itu harus Anda tuliskan seperti ini ya. Seperti itu. Oke, kita nulisnya dari, kita urut ya, urutkan aja namanya gini. Nah, kita pindah posisinya ya, semuanya ya, diurutkan aja berdasarkan ini. Simpan, ubah, hapus, baru. Nah, seperti itu. B simpan. Nah, jangan lupa titik ya, set on click listener, dan di sini kasih new ya, V-nya besar, view on click listener, di tab aja ya, nanti dia akan otomatis generate seperti ini ya. Di dalam sini adalah aksinya apa ya. Nah, oke, jangan lupa ya, ini adalah kurungnya dari on create, dan semuanya ini harus berada di dalam on create ya. Nah, kalau sudah kita lanjutkan untuk yang diubah. Nah, set on click listener sama new ya, jangan lupa V-nya besar, view dot on click ya, ini on click listener tab ya. Oke, dia klik listener. Oke, terus kemudian kurung ya. Kalau sudah sampai sini kurung, nah kan gini. Nah, dia seharusnya ini ya. Kemudian jangan lupa untuk menuliskan lagi yang bawahnya ya. Klik void on click ini. Nah, dia akan otomatis tercreate juga ya. Ini lagi-lagi ini adalah aksi. Nah, saya tuliskan di situ. Oke, kemudian B hapus ya, dihapus, titik set on click listener, new ya, kemudian view. Nah,
pilih yang ini, view on click listener, tab, nanti dia akan otomatis create seperti ini ya, aksi. Oke, satu lagi yang belum, b baru ya, dot set on click listener, new spasi view. Nah, ini yang atas sendiri ya, tab. Oke, aksi. Seperti ini ya. Oke, kalau di sini ada tulisan simpan tabel ya, itu artinya saya memanggil void atau memanggil prosedur tentang simpan tabel seperti itu ya. Ini kita sudah buat. Oke, kemudian ya, kita buat yang namanya ini prosedur atau void tentang simpan tabel. Kemudian untuk void untuk ubah, hapus ya, sama kosongkan atau clear ya, seperti itu ya. Oke, nah itu berada di mana posisinya? Anda harus ini ya, jadi setelah on create seperti ini ya, kurung penutupnya on create, nah harus di luar dari itu. Oke, harus di luar dari on create ya, harus di luar dari on create. Jadi ini saya kopas ya, nah seperti ini saya copy, saya taruh di luar dari on create. Ini kan kurung penutupnya dari kelas ya, kelas min activity ya, ini adalah penutup dari on create. Nah, saya masukkan di sini. Nah, saya paste. Oke, kalau sudah, bawahnya saya masukkan lagi yang ubah ya. Nah, supaya ubah di bawahnya ini ya, simpan tabel. Ingat ya, di luar dari atau di bawah void dari simpan ya. Saya masukkan di sini ubah tabel ya. Kemudian hapus, itu juga gitu ya, saya masukkan di bawahnya ini void hapus ya. Oke, sudah di situ kan. Kemudian yang terakhir jangan lupa kosongkan field, ini juga harus Anda copy ya. Ya, ini ditaruh di sini, di bawahnya hapus. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, yang terakhir ya, Anda harus memasukkan yang namanya ini, update table. Nah, sampai di sini. Ya, karena apa? Karena ini adalah kurung kelawar dari akhir kelas dari main activity ya. Jadi ini ya, ini adalah penutup dari main activity. Maka saya pastekan di baris 121 ya. Jadinya seperti ini. Nah, oke. Ya, seperti itu. Nah, ini ada, oke, kita cek di sini. Nah, ini ada yang kita copy paste aja masih ada kemungkinan kurang benar ya. Berarti ini yang betul adalah get ya. Jadi di delete aja sehingga dia nyatu seperti ini ya. Kemudian kita cek lagi apakah ada lagi ya. Nah, ini juga ya, telepon ini seharusnya adalah telepon. Nah, ini ya, gini seharusnya. Oke ya, kita cek lagi apakah ada yang merah-merah di sininya. Sudah tidak ada. Baik, kalau tidak ada, kita masukkan di sini untuk aksi simpan ya. Berarti di sini saya panggil yang namanya simpan tabel. Kemudian di sini jangan lupa, kan setelah nyimpan itu nanti di refresh ditampilkan di table layout tadi kan ya. Nah, ketika saya tampilkan di table layout, maka saya panggil yang namanya update table ini. Nah, seperti ini. Ini aksi untuk ubah. Nah, ya kan, ubah. Saya panggil yang namanya void untuk ubah tabel. Nah, seperti ini. Kemudian
supaya refresh, maka saya panggil yang namanya update tabel ya. Sini untuk hapus ya. Oke, ini untuk refresh saya panggil lagi update tabel. Ini yang terakhir adalah untuk baru ya, atau mengkosongkan, mengclearkan tampilan, maka saya masukkan tadi kosongkan field ya. Kalau sudah kosongkan field, maka saya panggil lagi nih update tabel ya. Nah, seperti ini jadinya ya. Nah, jika sudah seperti ini ya, sudah dirasa tidak ada yang error ya, tidak ada merah-merah, cacing merah di sini ya, maka Anda klik running di sini ya. Anda bisa tekan shift F10 atau tekan play ini, tekan play ya. Nanti dia akan muncul yang ada di sini ya. Oke, kita tunggu prosesnya sampai dia nanti sukses ya. Biasanya kalau dia sukses akan ada muncul tulisan install sukses seperti itu. Oke. Nah, ini ya, tidak ada error dan ini ada tulisannya install sukses. Nah, tampilannya seperti ini, saudara-saudara. Ya. Oke, kita coba. Saya masukkan kodenya 123, nah pelanggannya semuanya Dewi ya. Teleponnya saya random aja ya. Harap ini terlihat ya. Karena nanti ketika diimplementasikan di ponsel ya, itu akan besar fontnya ya. Saya klik baru, ini seharusnya adalah membersihkan ini masing-masing textbox ya, atau edit text tadi. Saya klik baru, ya ini ya dia sudah nge-clear ya. Oke, saya akan masukkan lagi, saya buat resolusi di laptop saya perbesar ya supaya terlihat ininya. Nah, namanya saya setting 1024. Oke ya. Dia belum terlihat ya. Oke. Oke, ini bisa Anda cari-cari ya. Kita coba masukkan di sini 1, nama pelanggannya Agung ya. Kayak gitu, nomor ponselnya adalah 031 ya, atau gini ya. Saya random aja, kemudian saya klik simpan di sini. Nah, Agung berhasil disimpan, maka datanya muncul di sini ya. Kemudian saya masukkan lagi 2 ya. Dan nama pelanggannya adalah Joko Himura. Hasilnya 0 ya. Saya random aja. Saya klik simpan. Setelah itu saya klik simpan ya. Joko Himura masuk. Nah, seperti itu ya. Kemudian saya tambahkan lagi yang ketiga ya. Nama pelanggannya adalah Dewi Susilo ya. Kemudian saya masukkan nomor ponselnya di sini. Ya, seperti ini. Saya klik simpan. Nah, ya dia masuk, Joko Waluyo. Oke.
Kalau sudah seperti ini, simpannya sudah, kita masukkan atau kita ubah yang nomor 2 ya. Nomor 2 diubah, yang semula Joko Himura saya ubah menjadi Joko Hisana. Pakai H, nomor teleponnya saya random ya. Nah, seperti ini, saya klik ubah. Oke, dia berubah ya, Joko Hisana. Di sini juga ada tools atau MSG box seperti itu. Toolsnya itu nanti akan, nah ini akan muncul diubah ya. Data berhasil disimpan. Nah ini ya, toolsnya ada di sini ya, atau MSG box-nya ada di sini. Ya, berhasil diubah tadi muncul di situ. Coba ya kalau dia simpan ya, kalau dia hapus ya, hapus seperti ini, nanti dia akan muncul juga kodenya berapa ya, yang tadi saya hapus ya. Saya masukkan kode di sini karena dia termasuk primary key ya, primary key-nya saya hapus, kode pelanggan nomor 2 ya, saya klik hapus di sini. Nanti di bawah sini akan muncul yang namanya kodenya tadi, kode sekian berhasil dihapus, dan otomatis di sini akan hilang atau refresh ya. Tuh, saya klik ya, ini kode 2 data berhasil dihapus ya, dan semua inputan yang ada di sini otomatis terclear ya, atau bersih ya. Kalau sudah seperti ini, Anda ingin stop ya, stop emulator, jangan diklik ini atau ini ya, tapi Anda klik dulu yang ini, stopnya ini diklik dulu ya. Tunggu ya, sampai prosesnya selesai ya. Kalau sudah seperti ini ya, Anda baru bisa close. Oke. Ya, gitu saja video tentang Android. Terima kasih, selamat sore atau selamat siang atau selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.